Ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda di dalam salah satu hadisnya, malakum min malikum illa ma akaltum fa afnaitum au ma labistum fa ablaitum au ma tasaddaqtum fa amdaitum. Kita itu dari harta kita cuma punya 3 bahagian: yang kita makan jadi kotoran, yang kita belikan pakaian lama-kelamaan usang, dan yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin bertambah pada saat beliau memasuki setiap kali bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan kepada kita oleh istri beliau sendiri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalam salah satu hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Beliau bercerita kepada kita pada saat seorang tabi'in bertanya apa saja yang menjadi kebiasaan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun kemudian menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adapun Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan dermawannya Rasulullah makin bertambah pada saat masuknya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan tadi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bukan sebatas pujian seorang istri terhadap suaminya, tapi memang fakta dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Misalnya di dalam kitab Fathul Bari diberikan contoh dengan riwayat yang lain yang ada di dalam Sunan Abi Daud. Diceritakan suatu hari pada bulan suci Ramadan, pada sore hari setelah sholat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Dan biasanya Nabi kita Muhammad tidak buka puasa dengan makan berat. Beliau hanya berbuka puasa dengan beberapa butir kurma dan segelas air, kemudian menunaikan sholat maghrib berjamaah. Baru kemudian Nabi kita Muhammad pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi makanan berat yang tadi sore sudah ia persiapkan dengan istrinya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hari itu saat Nabi sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba saja rumah Rasulullah didatangi oleh seorang fakir miskin yang laparnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, bahkan laparnya mereka sudah sebelum jauh hari di luar bulan suci Ramadan. Maka pada saat pintu rumah diketuk, Sayyidah Aisyah mengetahui yang mengetuk pintu rumahnya fakir miskin yang minta belas kasihan untuk diberikan makan. Padahal di saat itu di dalam rumah Rasulullah tidak ada makanan yang lain kecuali yang tadi sore ia persiapkan dengan Rasulullah
Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena merasa iba, karena merasa kasihan, beliau pun mengambil dan menyedekahkan seluruh makanan yang tadi sore ia persiapkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil setelah Rasulullah selesai sholat maghrib berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Sayyidah Aisyah pun merasa takut dan menyesal karena semua makanannya telah ia sedekahkan kepada fakir miskin tadi. Melihat adanya raut wajah takut, menyesal dari Sayyidah Aisyah yang telah menyedekahkan seluruh makanannya kepada fakir miskin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bersabda seraya menghibur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah di hadapan Sayyidah Aisyah, di hadapan ahlul baitnya yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malakum min malikum illa ma akaltum fa afnaitum, au ma labistum fa ablaitum, au ma tasaddaqtum fa amdaitum." Kita ini dari harta yang kita miliki cuman punya 3 bahagian. Yang kita pakai untuk beli makanan jadi kotoran. Yang kita pakai untuk membeli baju dan pakaian jadi lama-kelamaan usang. Dan yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Sehingga dari situlah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sangat terkesan dengan suaminya, dengan Rasulullah. Dalam keadaan perut lapar setelah berpuasa 13-14 jam seharian, makanan yang sudah susah payah ia persiapkan tiba-tiba tidak ada lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Bukannya Rasulullah marah, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendukung apa yang telah dilakukan oleh istrinya sendiri. Maka wajarlah kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab bagaimana Rasulullah di bulan suci Ramadan. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi kita Muhammad itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah makin berjadi-jadi, makin bertambah-tambah saat beliau masuk di bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak anjuran amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah bagi kita kerjakan di bulan suci Ramadan, salah satunya kita harus senang berzakat, senang bersedekah, senang berinfak, senang memberikan hadiah kepada orang lain, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Rasulullah di dalam hadis yang lain bahkan berjanji, ma naqasat sadaqatun min malin, yang namanya harta benda yang kita miliki tidak akan pernah habis karena kita sedekahkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya tamsilan. Menurut Imam Al-Ghazali, rizki itu persis sama seperti seekor ayam jago. Maka orang Aceh dulu biasanya sering menyindir anaknya yang telat bangun pagi, rizkinya itu dipatok sama ayam jago. Keburu dan kesusul sama ayam jago. Karena memang ayam jago itu simbol daripada rizki. Nah, kita biasanya dalam kehidupan susah kalau ingin menangkap ayam jago itu, Bapak Ibu. Cara yang dilakukan oleh orang tua kita dulu untuk menangkap ayam jago biasanya ditebur yang namanya beras, ditebur yang namanya padi. Setelah padi ditebur, beras dihambur, lama-kelamaan ayam jago itu pun akan memantok beras-beras tersebut. Nah, saat dia lengah, biasanya dulu orang tua kita akan menyergap ayam jago tersebut. Yang namanya sedekah persis seperti penangkap rezeki saat kita menangkap ayam jago. Maka tebarlah sedekah kita sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Moga-moga setelah itu Allah melimpahkan banyak karunia di dalam rezeki kita, sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi tadi,
ma naqasat sadaqatun min malin, yang namanya harta benda tidak akan pernah berkurang, justru akan terus bertambah-tambah kalau kita sedekahkan, apalagi kalau kita sedekahkan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kita sedekahkan kepada orang yang qiyamul lail, yang iktikaf, kita juga mendapatkan pahala qiyamul lail dan iktikaf. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa banyak mengambil bahagian kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.